Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Mahmud dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur, program studi pendidikan agama Islam semester 6B. Di sini saya akan mereview satu artikel yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan, Perspektif Manajemen Pendidikan yang ditulis oleh M. Sahabuddin dan Syahrani dari STAI Rakha Amuntani, Kalimantan Selatan. Review artikel ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Leadership dan Manajerial Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, MAG. Pada artikel ini, penulis menggunakan satu metode, yaitu metode studi literatur, dengan cara mengumpulkan bahan literatur yang bersumber dari buku, jurnal, atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dalam manajemen pendidikan. Dalam hasil dan pembahasannya, penulis mencantumkan 7 poin yang terkait dengan judul yang penulis ambil. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Dalam poin ini, penulis mengambil pendapat dari Insinyur Agustinus Hermino SPD MPD dari buku Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi. Lalu dari buku karya Mulyasa yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pelajaran, dan terakhir dari buku karya Hasibuan yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran. Nah, dari semua sumber yang penulis ambil, penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang karena amanah atau tugas yang telah diberikan kepadanya, seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, agar tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Poin yang kedua yang disampaikan oleh penulis dalam artikel ini adalah prinsip kepemimpinan. Dalam poin prinsip kepemimpinan ini, penulis mengambil pendapat dari Bernays dengan prinsip kepemimpinan Kaizen. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus, yang kedua mengakui masalah secara terbuka, yang ketiga mempromosikan keterbukaan, yang keempat menciptakan tim kerja, dan yang kelima itu memberikan proses hubungan kerja yang benar. Poin ketiga yang dijelaskan oleh penulis adalah kriteria pemimpin. Nah, di sini penulis mengambil pendapat dari Vietzal Rifai dan Boy Raffi Amar dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi, yang mana kriteria kepemimpinan yang dikemukakan oleh dua sumber tersebut adalah yang pertama, pemimpin itu harus memiliki pengaruh, yang kedua memiliki kekuasaan dan power, yang ketiga memiliki wewenang, dan yang keempat memiliki pengikut. Setelah menjelaskan tentang kriteria kepemimpinan, penulis menjelaskan juga tentang sifat kepemimpinan yang diambil pendapatnya dari George Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mengemukakan bahwa sifat-sifat kepemimpinan terdiri dari yang pertama, energi yang baik, yang kedua, memiliki stabilitas emosi, yang ketiga, motivasi diri, yang keempat, memiliki kecakapan mengajar, yang kelima, memiliki kecakapan sosial, dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan teknis. Yang kelima, poin kelima yang disampaikan oleh penulis dalam artikel ini adalah fungsi, peran, dan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Dalam fungsi kepemimpinan, penulis mengambil pendapat dari Usman Effendi yang menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan itu adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberikan motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan. Nah, ada juga fungsi utama dari pemimpin itu sendiri, yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, dan yang kedua adalah fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Dalam hal peran kepemimpinan, penulis mengutip dari pendapat Bert Nanus yang mengemukakan bahwa harapannya kepada seorang pemimpin adalah harus berperan sebagai yang pertama pemberi arah, yang kedua sebagai agen perubahan, yang ketiga sebagai pembicara, dan yang keempat terakhir adalah sebagai pembina. Yang selanjutnya yaitu terkait faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, penulis mengutip pendapat dari Komang Ardana dan Ni Wayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan antara lain yang pertama adalah karakteristik pribadi dari pemimpin itu sendiri, yang kedua adalah kelompok yang dipimpinnya, dan yang ketiga situasi yang sedang dialami. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu tentang model kepemimpinan. Penulis mengambil pendapat dari Wirawan dalam buku Kepemimpinan yang mengemukakan bahwa dua model kepemimpinan, yaitu model memberitahu dan model atau tipe militeristik. Selain itu, ada juga penjelasan mengenai gaya kepemimpinan yang dapat dikaji dari 3 aspek, yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan secara situasional.
Yang terakhir, dalam artikel ini penulis menjelaskan tentang perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Apa saja perbedaan kepemimpinan dan manajemen itu? Penulis mengutip pendapat dari Hollingsworth tentang perbedaan kepemimpinan dan manajemen secara mendasar. Yang pertama, seorang manajemen melakukan administrasi, sedangkan seorang pemimpin itu melakukan inovasi. Perbedaan yang selanjutnya yaitu seorang manajer memelihara apa yang ada, apa yang sudah ada, sedangkan seorang pemimpin itu membangun apa yang diperlukan. Yang ketiga, seorang manajer itu fokus pada sistem dan struktur, sedangkan seorang pemimpin harus fokus pada pelakunya, bukan pada strukturnya. Yang keempat, yaitu seorang manajer melakukan suatu pengawasan, sedangkan seorang pemimpin itu membangun kepercayaan, bukan mengawasi bawahannya. Yang terakhir, yaitu seorang manajer itu melihat secara detail, sedangkan pemimpin itu melihat secara umum atau menyeluruh. Nah, seorang manajer itu melakukan segala sesuatunya dengan benar, sedangkan pemimpin itu memilih apa yang semestinya dilakukan. Dari artikel ini, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang kepemimpinan dan manajemen, terutama dari perbedaan manajemen dan kepemimpinan itu sendiri. Mungkin cukup sekian review artikel dari saya, yang artikelnya ini berjudul Kepemimpinan Pendidikan Perspektif Manajemen Pendidikan, yang bisa dicari di internet pun sudah ada banyak, dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya, khususnya umumnya untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.